Oke, baik. Selamat malam Mas Hafiz. Kita ketemu ya untuk malam ini. Sudah beberapa kali pertemuan kita off ya, tidak menyampaikan materi. Sebetulnya minggu kemarin saya mau ngisi perkuliahan, tapi nyari kontaknya Mas Hafiz ternyata kok kesingsal nggak ketemu. Baru malam ini ketemu ya. Ya baik, dengar suara saya Mas Hafiz ya. Oke baik, langsung saja untuk malam ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang siklus penjualan. Nah, ini. Jadi, langsung saja ya untuk mata kuliah SIA ini. Ya, Pak. Oke. Jadi untuk siklus penjualan ini identik terjadi pada perusahaan dagang ya. Kalau secara umum ini merupakan siklus pendapatan sama ya. Cuman kalau kita bicara tentang pendapatan ini sifatnya memang lebih luas ya. Di mana pendapatan ini bisa berasal dari penjualan produk berupa jasa dan juga bisa berupa barang. Tetapi kalau untuk siklus penjualan ini memang lebih spesifik untuk perusahaan dagang. Oke. Nah, jadi secara umum di dalam proses bisnis yang terjadi ya di dalam siklus penjualan di sini atau perusahaan perdagangan ini pertama adalah konsumen memesan barang. Jadi ini adalah secara prosedural dan yang umum biasanya terjadi. Jadi konsumen memesan barang, ini tahap yang pertama. Kemudian di sini perusahaan mengirim barang ke konsumen. Kemudian perusahaan mengirim tagihan ke konsumen. Kemudian untuk berikutnya adalah perusahaan menerima pelunasan kas dari konsumen. Nah, jadi ini merupakan proses bisnis yang terjadi. Namun demikian tentunya dalam proses bisnis ini nanti bisa disesuaikan ya dalam konteksnya ya. Tentunya skala bisnis berpengaruh terhadap proses bisnis, kemudian jenis usaha juga di sini berpengaruh terhadap skala bisnis. Nah, maka dari itu ini adalah gambaran yang biasanya umum terjadi. Memang ketika proses ya penjualan ini diawali dari konsumen ya. Konsumen memesan barang. Nah, dalam proses pemesanan barang ini bisa melalui saluran telepon atau mungkin saluran telekomunikasi yang lain. Nah, dari situ kemudian nanti biasanya perusahaan akan melakukan pengecekan barang ke gudang ya. Apakah pesanan daripada barang dari konsumen ini tersedia atau tidak dalam jumlah yang mencukupi. Nah, kemudian kalau memang di situ sudah dipastikan bahwasanya ketersediaan barang yang dipesan oleh konsumen itu ada, maka perusahaan melakukan pengiriman barang ke konsumen. Nah, ini. Nah, kemudian dilanjutkan ke pengiriman tagihan dalam bentuk faktur ke konsumen. Nah, sehingga di situ nanti konsumen melakukan pembayaran dan perusahaan menerima pendapatan dari hasil penjualan tersebut ya. Sehingga kas perusahaan bertambah. Oke. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan tidak semua perusahaan ini memiliki proses bisnis yang sama ya. Karena memang di sini ada perusahaan yang menjual barang secara tunai. Kalau penjualan barang secara tunai, maka di situ nanti tentunya penerimaan kas. Tetapi di sini ada juga perusahaan yang menjual barang secara kredit. Mana di situ perusahaan menjual barang tetapi tidak ada penerimaan uang secara langsung. Dan juga di sini ada perusahaan yang menjual barang berdasarkan pesanan. Nah ini. Jadi model atau tipe-tipe daripada proses bisnis yang terjadi di dalam setiap perusahaan ini berbeda-beda. Ya, sehingga di sini nanti di dalam mendesain suatu sistem maka di sini harus disesuaikan. Nah, makanya kita perlu melakukan survei kemudian di sini dalam rangka untuk
mengetahui bagaimana sistem yang berjalan, kemudian bagaimana analisa-analisa sistem yang ada, sehingga di situ dalam proses kedepannya di dalam pengembangan suatu sistem itu memang bisa dikembangkan sistem yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya ini. Jadi kalau penjualan barang secara tunai, saya kira konsumen secara sederhana ya, kalau kita gambarkan, konsumen datang, kemudian memilih barang, kemudian barang dilakukan pembayaran lewat kasir, kemudian kasir mencatat. Ya mungkin kita bisa melihat prakteknya ya dalam perusahaan-perusahaan retail yang ada di sekitar kita, misalkan mungkin Alfamart, Indomaret, di situ kan transaksi penjualan barang dilakukan secara tunai. Nah, bagaimana proses bisnis yang terjadi? Di mana di situ konsumen memilih barang ke kasir, kemudian kasir mencatat transaksi pembeli penjualannya, kemudian di situ konsumen menyerahkan sejumlah uang. Nah ini. Tapi berbeda dengan menjual barang secara kredit. Kalau menjual barang secara kredit, di sini dalam proses pembayarannya itu tidak dilakukan secara tunai. Dalam artian, di sini menimbulkan yang namanya piutang dari transaksi penjualan itu. Ya, jadi misalkan saja kayak apa ya, banyak saya kira lah ya sekarang perusahaan-perusahaan yang menawarkan daripada penjualan barang secara kredit, karena ini memang kadang menjadi bagian daripada strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualannya. Mungkin kalau misalkan di bumi mungkin juga ada transaksi yang dilakukan secara kredit, tetapi tentunya mungkin di sini melalui lembaga keuangan ya, atau mungkin dalam hal ini adalah semacam ini ya, perusahaan apa itu ini ya, pembiayaan ya. Nah ini. Kemudian ini kalau pesanan berarti di sini barang dijual secara pesanan. Nah ini. Kemudian proses bisnis yang berbeda ini juga tentunya akan menghasilkan dokumen yang berbeda. Nah ini makanya hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau misalkan penjualan secara tunai, maka di situ nanti dokumennya tidak dalam bentuk faktur, tapi di sini ada dokumen yang sifatnya adalah dalam bentuk nota atau kwitansi pembayaran. Tetapi kalau proses penjualan barang dilakukan secara kredit, maka di situ dokumen yang menyertai adalah faktur. Nah ini berarti sudah beda konteksnya. Termasuk informasi yang ada di dalam transaksi tersebut juga berbeda. Nah, sehingga di sini juga perlu dilakukan penyesuaian, harus dilihat dokumen-dokumen yang dibutuhkan, informasi yang diperlukan, nah inilah yang nanti dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen. Termasuk di dalam proses penjualan barang yang dilakukan berdasarkan pesanan. Jadi di sini tentunya ada daftar pesanan, kemudian di situ juga ada fakturnya dan sebagainya. Nah, jika kebutuhan daripada dokumen ini tentunya nanti bisa menyesuaikan dengan proses bisnis yang terjadi pada perusahaan tersebut, sehingga di sini dari dokumen yang dihasilkan ini dalam rangka agar supaya informasi-informasi yang memang menyertai daripada dokumen-dokumen transaksi tersebut itu memang bisa dihasilkan dengan baik. Karena bagaimanapun juga dokumen-dokumen ini nanti di dalam akuntansi ya, ini sebagai bukti ya bahwasanya sudah terjadi suatu transaksi tertentu. Nah, jadi dasar di dalam pencatatan ini adalah didasarkan atas bukti-bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksi ini tentunya adalah berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menyertai daripada transaksi tersebut. Nah, ini sebagai contoh kasus ya ini ya. Butik Pesona ini menjual busana pesta maupun busana kantor berdasarkan pesanan. Nah, ini berarti untuk proses bisnis yang terjadi ini adalah penjualan secara ini ya didasarkan atas pesanan. Nah, ini butik hanya memajang beberapa busana hasil karya rancangannya. Apabila pelanggan tertarik, maka pelanggan dapat langsung membeli secara tunai. Nah, pelanggan juga dapat memesan dengan membayar uang muka. Nah, ini diperlukan
waktu 7 sampai dengan 10 hari pesanan selesai. Nah, ini contoh bagaimana proses bisnis menjual suatu produk barang ini yang berdasarkan pesanan. Dan ini tentunya kita juga sering ya melihat bagaimana aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pesanan. Oke. Nah, ini untuk dokumen dan catatan penjualan secara tunai ini. Jadi di situ ada faktur penjualan tunai, ini rangkap 3, ada konsumen, ada bukti penerimaan kas, dan juga sebagai arsip bukti penyerahan barang ke konsumen. Ini untuk front office-nya. Nah, ini contoh saja ya, PT Anggrek Magelang. Nah, ini tanggal, faktur penjualan tunai, ada nomor dan sebagainya. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk penjualan tunai, ya. Jadi di situ ada rangkap 3. Kenapa di sini dibuat rangkap 3? Karena memang dokumen ini itu di samping untuk konsumen juga di sini sebagai bukti transaksi yang terjadi di dalam penerimaan kas dan juga ini sebagai arsip. Nah ini hal yang harus kita pahami. Nah maka dari itu tentunya di sini ketika kita membuat suatu sistem, ya maka hal ini harus diperhatikan betul. Dalam artian nanti di dalam proses pelaporan dan sebagainya tentunya siapa yang memang berhak menerima laporan tersebut, maka hal ini harus diperhatikan. Jumlah daripada dokumen, apakah cukup 1, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, ini juga harus diperhatikan juga. Oke. Kemudian untuk proses bisnis penjualan tunai, ini pemilik, ini ya. Kalau tadi ini adalah yang berkaitan dengan pemesanan tadi ya. Nah ini kalau untuk penjualan tunai, pelanggan memilih baju yang disuka. Kemudian karyawan front office akan mengisi faktur penjualan secara tunai sebanyak ya 3 lembar. Pelanggan akan membawa 2 lembar faktur ke kasir untuk pembayaran. Kemudian kasir menerima pelunasan, penandatangan sebagai bukti penerimaan uang dan membukukan cap lunas. Kemudian kasir mengembalikan faktur ke pelanggan sebagai bukti pengambilan barang dari front office. Pelanggan menerima barang dari front office dan pelanggan menandatangani ketiga lembar faktur tersebut. Terakhir, faktur penjualan tunai lembar 1 diserahkan ke konsumen, sedangkan front office mengarsip lembar 3. Nah, lembar 2 diarsip sementara untuk kemudian diserahkan ke pemilik sebagai bukti kas masuk. Nah, ini gambaran bagaimana sebuah proses bisnis yang berkaitan dengan penjualan tunai ini. Setiap tahapan itu harus digambarkan secara detail. Sehingga di sini nanti memang dari sistem yang dihasilkan ini memang mampu merepresentasikan daripada kebutuhan untuk transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Karena bagaimanapun juga sistem dirancang, sistem dibuat itu kan dalam rangka untuk membantu, mendukung di dalam proses pengelolaan atas transaksi-transaksi yang ada. Nah, untuk itu ini perlu diperhatikan. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi kalau tadi adalah merupakan deskripsi ya yang menjelaskan bagaimana proses penjualan secara tunai. Nah, ini kalau digambar dalam bentuk flowchart ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 entitas yang terlibat di dalam sistem tersebut. Pertama entitas pelanggan, kedua entitas front office, dan yang ketiga adalah kasir. Nah ini bagaimana proses alurnya. Jadi di dalam penggambaran flowchart ini memang yang pertama ini adalah yang menunjukkan bahwasannya aktivitas awal dimulai. Ya. Kemudian di sini ada beberapa konektor yang menunjukkan bahwasannya transaksi ini berlanjut ke bagian yang lain. Nah ini, kita bisa lihat dari posisi pelanggan ini mulai kemudian memilih baju. Nah dari memilih baju kemudian ini diarahkan, diserahkan ke bagian front office, kemudian di situ membuat bagian front office ini membuat faktur. Nah faktur dibuat rangkap 3. Jadi ini adalah untuk bentuk dokumen. Nah dari faktur yang dibuat rangkap 3 ini, yang 1 ini diarsip. Sedangkan yang 2 ini B ini berarti diserahkan ke pelanggan lagi. Nah dari pelanggan ini fakturnya nanti diserahkan ke bagian C. Nah C ini adalah menerima faktur, kemudian di situ terjadi proses pembayaran dan kemudian
sistem itu berjalan dan selesai. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana alur daripada suatu transaksi itu digambarkan dalam sebuah model atau dalam sebuah flowchart. Dari sini nanti tentunya flowchart yang kita gambar ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, bahwasanya di sini dalam proses penggambaran flowchart ini memang simbol-simbol yang digunakan itu sudah terstandarisasi, ya. Bahwasanya kalau misalkan gambar seperti ini, oh ini adalah untuk aktivitas manual, ya. Sedangkan kalau bentuknya seperti ini adalah untuk dokumen. Nah ini karena dibuat rangkap 3 maka dokumennya juga rangkap 3. Kalau 2 ya 2, kalau 1 ya jualan 1. Kalau ini berarti arsip dan masih banyak sekali simbol-simbol yang nanti bisa digambar di dalam flowchart ini tentunya mewakili daripada proses yang ada dalam suatu sistem. Sehingga nanti di situ ada standarisasi sehingga untuk proses pembacaan daripada sebuah flowchart itu memang lebih mudah dilakukan. Nah ini sehingga ada keseragaman ya dalam proses pembacaan. Nah, jadi ini hal yang sangat perlu Anda ketahui bagaimana menggambar sebuah flowchart ya, yang mana di sini ada simbol-simbol yang menyatakan standarisasinya daripada proses-proses tersebut. Oke. Mungkin itu Mas Hafiz ada yang tanyakan yang berkaitan dengan proses siklus penjualannya? Silakan, mungkin kalau ada yang tanyakan Mas Hafiz. Mungkin yang pesanan itu bisa juga dikredit mungkin ya Pak, nggak harus secara tunai. Iya, jadi yang model pesanan tadi ini memang bisa dikredit juga bisa ditunaikan. Mungkin secara tunai bisa dilakukan secara kredit, ya. Ini jadi tergantung kesepakatan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks pesanan sebetulnya banyak ya implementasi daripada bisnis-bisnis yang berhubungan pesanan ya. Ya katakanlah misalkan kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang ini tukang las lah misalkan ketika dia bikin teralis itu kan pengerjaan itu dia jual barang tetapi kan proses pesanan dilakukan gitu kan. Nah, kadang malah ya itu tadi DP kemudian pelunasannya di belakang atau mungkin dilakukan pencicilan juga ini berarti kan masuk dalam kategori kredit gitu ya atau mungkin di cash ditunai di depan juga ada. Nah, jadi kalau menggunakan istilah DP itu kan berarti di sini ada proses kredit penjualan yang mana itu dilakukan secara kredit. Kenapa? Karena penerimaan uang tidak diterima secara utuh gitu kan, tetapi di situ sebagian. Nah, maka ya bisa dikatakan memang kalau di dalam akuntansi ada istilah yang namanya accrual basis dan ada istilah cash basis gitu ya. Jadi kalau accrual itu memang ketika ada transaksi ya transaksi penerimaan kas maupun keluaran kas walaupun di situ tidak ada nominalnya tapi transaksi itu terjadi maka itu sudah diakui sebagai transaksi penerimaan atau pengeluaran kas. Nah ini makanya kalau terjadi penjualan secara kredit maka di situ akan menimbulkan yang namanya piutang. Kalau terjadi pembelian secara kredit maka di situ akan menimbulkan yang namanya utang. Nah, ini. Oke, gitu ya Mas Hafiz ya. Oke, baik. Oh iya Pak. Ada yang tanyakan Mas Hafiz? Ya, itu dulu Pak. Oke, baik. Puasa ya Mas Hafiz ya? Puasa Pak. Puasa. Masih kerja tapi. Hah? Masih kerja ya? Oh, enggak libur. Ke tokonya masih buka? Masih buka Pak. Oh gitu. Tapi mungkin konsumen yang datang beda ya, lebih ini atau masih tetap ramai? Kalau yang tadi itu sepi Pak, tapi kemarin ramai. Mungkin Semarang tutup itu ya, Kendal jadi ramai. Oh gitu. Mana yang tutup? Semarang kan bagian laptop kan udah tutup semua Pak. Oh kayak gitu ya. Makanya terus Kendal jadi ramai ya. Oh gitu ya. Iya, mungkin efeknya gitu. Efeknya ya, oke.
ya tetap ya secara prosedur bagaimana social distance harus tetap di ini ya, sehingga itu dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Oke. Baik. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mungkin untuk berikutnya kita bisa ketemu lagi rutin ya. Oh iya, Pak. Kenapa waktu kemarin memang di dalam penjadwalan belum ada ya. Di dalam penjadwalan siakat kan belum masuk. Tapi minggu kemarin baru masuk di penjadwalan siakat. Nah, nanti di sini silakan Mas Hafiz bisa absen di siakat ya. Nanti untuk video ini saya upload di sana linknya, nanti Mas David bisa komentar sehingga nanti absensinya akan tercatat. Ya sebetulnya sih saya tadinya mau pakai, kemarin saya bikin pakai Jitsi sesuai dengan arahan pimpinan, tetapi dari kemarin sinyalnya kayaknya kurang bagus kadang, sehingga di sini untuk file presentasinya mesti tidak keluar gitu. Beberapa kali saya nyoba tidak keluar, ya udah saya untuk hari ini saya putuskan pakai ini Zoom. Sebetulnya sih saya mau meninggalkan Zoom gitu. Oke, tapi tidak apa-apa lah. Oke, baik. Nanti kedepannya coba kita coba lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, baik. Saya kira itu Mas Hafiz untuk materi perkuliahan pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Ya, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.